Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk tetap bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini kulsum akan saya sampaikan mengenai orang yang tertutup. Maksud orang yang tertutup adalah orang yang menutup diri dari rahmat Allah, sehingga hatinya enggan untuk menerima hidayah. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang seperti ini dinamakan kafir. Jamaknya kufar ya tatnya. Kafir itu jamaknya kufar ya. Sehingga jangan nanti alergi dengan kata-kata kafir ini, karena Al-Quran diri banyak menyebut dan menceritakan mengenai kafir. Tapi tujuannya jelas, kita tidak mengkafirkan ya. Tidak boleh kita mengkafirkan seseorang itu. Sebenarnya secara harfiah, sebutan kafir itu bisa juga mengingkari. Selain menutup diri, juga mengingkari, yaitu mengingkari daripada petunjuk atau perintah-perintah Allah. Secara gamblang, mungkin kalau kita paling gampang untuk mengatakan bahwa orang kafir itu apa, dia adalah orang yang dablek, itu aja Pak. Ya Pak ya, Pak ya. Paling gampang orang dablek itu, nggak mau mendengar, nggak mau melihat, nggak mau menerima, baik menerima petunjuk maupun larangannya. Jadi orang kafir itu mau diperingatkan mau nggak diperingatkan sama saja. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja, diberi peringatan atau enggak diperingatkan sama saja, dablek, karena mereka tidak beriman. Nah, akibat kedablekan ya Pak ya. Akibat kedablekan ini, maka Allah mengunci indera-inderanya, Allah mengunci matanya, Allah mengunci pendengarannya, bahkan hatinya pun ikut terkunci. Maka kalau udah dikunci, ya dia tidak bisa menerima hidayah Allah. Maka akhir
daripada hayatnya adalah azab. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati mereka, wa ala absarihim, dan pendengaran mereka. Gisawatu walahum adzabun adzim, dan mereka telah tertutup hatinya dan akan mendapatkan azab yang sangat berat. Nah, orang yang pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya tidak digunakan sebagaimana mestinya, ini diibaratkan oleh Allah seperti binatang ternak, seperti hewan ternak. Kan nelongso ya Pak ya, sengsara gitu. Masa manusia diibaratkan seperti hewan ternak, karena penglihatannya tidak digunakan sebagaimana mestinya, pendengarannya, hatinya. Kasihan. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh aku, kata Allah, akan memasukkan ke neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. La yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi untuk apa ini matanya? Digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dan mereka memiliki hati atau memiliki telinga, sama juga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Ya, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, orang yang lengah. Jadi kasihan sekali Pak, udah dikasih penglihatan yang baik, yang bagus, tidak dipergunakan untuk sebagaimana mestinya. Begitu juga dikasih hati, dikasih pendengaran, sama saja. Nah, orang-orang yang seperti ini kedudukannya sangat lemah. Sebenarnya mereka itu tidak layak untuk kafir, Pak. Tapi karena dablek itu, maka kedudukan orang seperti ini sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, kemudian dihidupkan.
Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Summa ilahi turja'un, kemudian kepada Allah lah semua dikembalikan urusannya. Dulu orang itu pertama awalnya dalam keadaan mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Lemah itu, sudah lemah, dablek lagi. Ini kan kasihan banget orang seperti ini. Ya, artinya kedudukannya sangat lemah. Kalau lemah itu berarti orang yang seperti ini cenderung akan binasa. Coba lemah apa saja, Pak? Lemah fisik. Lemah fisik jadi loyo. Lemah mikir jadi malas. Lemah beribadah. Apalagi, Pak? Oh, lemah syahwat tuh. Lemah syahwat, lemes ya, Pak ya. Jadi orang-orang yang lemah seperti orang kafir ini dikatakan, yaitu cenderung akan binasa, Pak. Artinya tidak akan banyak manfaatnya. Dan orang yang seperti ini kalau mati masih dalam kekafiran, belum sempat bertobat, maka matinya akan mendatangkan laknat Allah. Jadi orang kafir meninggal dalam kekafiran, maka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia lainnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 161 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa ma tuwahum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Ngeres, Pak. Betapa kekafiran itu sangat merugikan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini sebagai peringatan bagi manusia. Maka tempat akhirnya sudah dipastikan neraka. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Dalam ayat lain di Al-Baqarah 24, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati wa quduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Jadi orang-orang kafir itu nerakanya udah disiapin belum, Pak? Sudah, Pak ya? Karena sudah disediakan, Pak. Saya dipanggil Pak Eri, Pak Luli nanti mampir ke rumah, saya sediakan kue. Sudah ada belum kuenya? Sudah. Jadi neraka sudah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ya, itulah sekelumit mengenai keadaan orang kafir, di mana orang-orang kafir ini orang yang tidak menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hatinya sebagaimana mestinya,
dan juga nanti matinya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh manusia lainnya, serta tempat akhirnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita akan menggolongkan sifat kekafiran ini dengan dua golongan. Ini saya ambil semua ada di dalam Al-Quran. Golongan yang pertama yaitu golongan dari yang non-muslim. Jadi dia bukan orang Islam. Sebab nanti ada golongan yang Islam tapi mempunyai sifat kekafiran. Yang pertama yaitu golongan non-muslim. Sifat kekafiran yang melekat pada orang non-muslim ada 3. Yang pertama yaitu yang tidak menyembah Allah. Ini diceritakan oleh kaum Quraisy zaman dahulu, Pak. Jadi kaum Quraisy dikenal sebagai kaum yang memegang teguh adat istiadat atau kepercayaan atau agama yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Dia memegang teguh itu, Pak, orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu. Sebab itu pembesar kaum adat Quraisy sangat menolak ajaran Islam yang dianggap mereka sebagai ajaran baru, kepercayaan yang baru. Mereka lebih condong pada ajaran nenek moyangnya yang sudah mewarisi kepada mereka bertahun-tahun lamanya, sudah sangat mendarah daging pada dirinya. Ya. Jadi sangat sulit untuk diajak, bahkan untuk menerima kebenaran dari Rasulullah SAW. Ketika Islam ini sudah mulai kuat, sudah mulai menyebar kemana-mana, maka orang kafir Quraisy ini makin gelisah, makin galau, Pak. Kemudian mereka bersiasat untuk membujuk Rasulullah SAW untuk berkompromi. Kira-kira apa, Pak, bentuk komprominya ini? Kaum Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kamu akan kami berikan apa saja yang kamu mau, entah itu wanita ataupun harta. Pokoknya apa saja akan kami beri, asal," ini komprominya, Pak, "kamu dalam setahun menyembah Tuhan kami, dan kami akan menyembah Tuhan kamu dalam setahun." Mau nggak kira-kira, Pak? Nggak mau ya, Pak? Maka turun ayat surat yang namanya Al-Kafirun. Itu asbabul nuzulnya Al-Kafirun itu dari kisah ini. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, la a'budu ma wa la ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan kamu, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan seterusnya itu. Jadi orang kafir Quraisy ini bukan dari golongan kaum muslimin, karena mereka kebanyakan menyembah berhala, entah itu patung atau
matahari dan lain sebagainya. Jadi golongan yang tidak menyembah Allah. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan musyrikin dan ahli kitab. Kaum musyrikin zaman dulu adalah penyembah-penyembah berhala yang sangat kuat, dan mereka bukan dari golongan muslim. Beda dengan orang musyrik zaman sekarang, Pak. Mereka zaman sekarang ini banyak ditemuin orang yang musyrik, kalau dilihat KTP-nya muslim, Pak, tapi perbuatannya banyak menyimpang, banyak menuhankan selain Allah. Nah, musyrik dalam satu kajian itu ada 3, yaitu musyrik yang murni, musyrik dengan perbuatan, dan musyrik pemujaan. Kita ambil yang musyrik murninya aja, Pak, karena contohnya orang-orang terdahulu, di mana musyrik murni ini merupakan orang yang perbuatan dan cara-cara ibadahnya dilakukan tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Jadi mereka itu menafikan Islam dan lebih suka mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dari kalangan mereka biasanya terdapat orang yang dituakan, dijadikan kalau zaman sekarang idola itu, Pak. Jadi sebagai pemimpin spiritual, baik itu biasanya itu di kampung, di desa, atau di suatu daerah tertentu. Nah, yang seperti ini tentu sulit sekali diberikan pelajaran, yang bahkan boleh jadi banyak menyelisihi ajaran-ajaran dari yang baru ini. Jadi mereka itu sudah sangat kental, sudah sangat kuat, ya, dan menafikan ajaran agama lainnya. Itulah orang-orang yang musyrik zaman dahulu. Sedangkan ahli kitab dari golongan kafir, nanti kalau di Quran juga ada ahli kitab itu yang beriman, tapi yang saya ceritakan adalah golongan kafir. Itu banyak diceritakan di Al-Quran mengenai ahli kitab ini, tapi satu saja yang saya sampaikan, yaitu di surat Ali Imran ayat 64. Di situ Allah berfirman, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, yaitu pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi golongan ahli kitab yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyembah Allah yang satu dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Tetapi golongan ahli kitab yang kafir ini tetap saja menolak, tidak mau masuk dalam ajaran Islam. Nah, ini makanya orang musyrikin dan ahli kitab ini yang tidak mau menerima petunjuk dari Rasulullah SAW, maka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-selamanya. Dan mereka menjadi makhluk yang terburuk. Ulaika humur syarrul bariyah. Menjadi makhluk yang terburuk. Nah, itulah golongan orang musyrik dan ahli kitab. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan Nasrani. Golongan Nasrani ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qaulu innallaha huwal masihu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah itu, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah putra Maryam. Ya. Siapa ini golongan ini yang mengatakan siapa tadi? Al-Masih putra Maryam. Golongan Nasrani. Ya. Jadi orang yang tidak menyembah Allah, golongan yang musyrik, ahli kitab, dan serta golongan Nasrani, mereka adalah masuk kategori kafir yang tidak mau menerima petunjuk, tertutup hatinya, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Nah, itulah semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu 3 golongan dari non-muslim. Nah, sekarang golongan dari orang muslim yang mempunyai sifat kekafiran. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Orang muslim tapi punya sifat kekafiran. Ada ya Pak? Ada kan? Banyak Pak. Ini kalau sampai sih bisa 9 sampai 10 ini. Bahkan saya juga belum saya masukkan di ini semua ini. Baru kurang lebih 9 yang saya masukkan. Golongan yang pertama dari orang muslim yang dikatakan kafir yaitu orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi orang yang mengingkari nikmat Allah itu sama Allah dikatakan orang kafir. Wa izza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Nah, cuma wala in kafartum. Nah, ini kafar itu mengingkari. Tapi jika kamu kafir, jika kamu mengingkari, inna adabi lasadid. Sungguh azabku sangat keras. Jadi golongan orang yang mengingkari nikmat Allah dikatakan kafir. Dan ini banyak terjadi pada orang muslim. Kadang kita juga nggak sadar, termasuk diri saya Pak. Maka ketika kita seperti ini segera istighfar, bertobat itu. Itu aja Pak, dikasih clue, dikasih kunci untuk seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, yang enggan melaksanakan perintah Allah. Jadi ada juga
banyak orang muslim yang kan melaksanakan perintah Allah. Coba sebentar lagi bulan Ramadan, Pak. Banyak nggak orang muslim tapi nggak puasa? Banyak ya, Pak ya? Nangkring nanti di warteg gitu. Tapi kita jangan suudzon. Tapi kalau dicek, kebanyakan orang muslim, Pak. Nah, contoh lain misalnya orang yang nggak mau haji, Pak. Padahal sudah diberikan harta yang banyak, yang cukup untuk menunaikan haji. Ini juga ada, Pak, golongan seperti ini. Padahal KTP-nya Islam. Jangan kita, baik yang belum mampu, itu hendaklah tetap niat untuk berhaji, Pak. Niat dulu aja, Pak. Jangan sampai kita keluar kata-kata, wah saya nggak punya, saya pensiunan, mana mungkin bisa naik haji gitu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Tapi niatkan untuk bisa berhaji. Insya Allah, siapa tahu ada rezeki yang tidak terduga-duga. Ini kalau Allah sudah berkehendak, apapun jadi. Maka orang yang seperti ini, orang yang enggak mau mendengar atau melaksanakan perintah Allah, laksana orang sombong. Diibaratkan orang sombong itu seperti iblis yang tidak mau melaksanakan perintah Allah hanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu ada di surat Shad. Surat Shad itu surat ke-38. Saya buka dulu, Pak. Ayat 74 sampai 77. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai astakbar ta'am kunta minal alim. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Jadi Allah sudah memerintah kepada iblis untuk sujud kepada apa yang telah Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani minari wa khalaqtahu min tin, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis ini memakai logikanya sendiri, Pak. Dia merasa lebih baik daripada manusia, padahal hanya sekedar diperintah untuk sujud kepada Adam. Nah itulah, maka karena tidak mau melaksanakan perintah, maka dikatakan iblis itu golongan orang yang sombong. Maka orang muslim kalau tidak mau diperintah
atau melaksanakan perintah Allah, maka diibaratkan seperti iblis. Tidak mau menyembah, tidak mau sujud kepada Adam. Yang ketiga yaitu berlindung kepada selain Allah. Nah, ini banyak juga orang muslim yang menampakkan kekafiran dengan mencari pelindung selain Allah. Ini yang biasa Pak Jul baca ini ayatnya nih. Apa Pak Jul? Itu loh, Allahu wayyul na'amanu yukhrijunahu minadh dhuluma ilan nur itu. Iya kan? Al-Baqarah 257. Ya. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi banyak orang muslim menampakkan kekafirannya dengan mencari pelindung selain Allah. Contohnya orang berdukun, Pak. Dukun ya. Dengan jimat. Nah, dia mengandalkan seperti itu, bukan mengandalkan Allah. Sehingga ini orang yang dikatakan pelindung kepada selain Allah. Itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Karena orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan. Waladina kafaru auliya'umut tagut. Ya, jadi mereka pelindungnya adalah setan. Dan dia akan sama menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Orang yang tidak mencari pelindung dengan Allah, maka digolongkan orang yang mempunyai sifat kekafiran. Kemudian yang keempat yaitu orang Islam yang keluar dari keislamannya. Namanya apa, Pak? Murtad. Murtad. Ya, ini kebanyakan karena godaan dunia, Pak. Dunia itu memang menggiurkan. Sampai-sampai ada orang yang bisa mengorbankan agamanya hanya untuk sekedar harta, jabatan, ya. Dan sekarang sedang dipertontonkan, Pak. Yang akan pilpres ini sekarang sedang dipertontonkan ini orang-orang seperti ini, Pak. Mengorbankan agamanya. Bahkan yang sudah-sudah hanya dengan Indomie, beras kilo bisa berubah agama. Nah, ini orang-orang yang murtad. Kisah muadzin dulu, Pak, pernah saya ceritakan juga begitu. Muadzin, Pak, bisa murtad karena tergoda wanita Nasrani. Miris ya, Pak. Maka kuatkanlah iman kita, teguhkanlah iman kita, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang manisnya atau hijaunya dunia ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah menguasakan kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu, memperhatikan apa yang kamu kerjakan di dunia itu. Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israel adalah wanita. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi karena manis maka suka didatengin, Pak. Ada madu, ada ya.
Karena hijau pemandangannya enak, ya itu. Makanya mudah tergiur. Maka dikatakan hati-hati, waspada terhadap dunia maupun wanita. Karena yang sesungguhnya kebanyakan kaum laki-laki ini akan hancur karena wanita. Nah, orang yang murtad ini selain amalannya sia-sia, dia juga menjadi penghuni neraka. Sama, hum fiha khalidun. Dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Nah, kemudian yang kelima yaitu orang yang munafik. Nah, orang munafik ini saya kira Bapak-bapak udah tahu semua ciri-cirinya, karakternya. Itu keterangannya ada di Al-Baqarah ayat 8 sampai 16. Ada di An-Nisa 137 sampai 38. Dan yang perlu diketahui bahwa orang munafik ini tempatnya ada di kerak neraka. Sama semuanya, ujung-ujungnya adalah neraka. Kemudian fasik, yang keenam adalah fasik, yaitu orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Walaqad anzalna ilaika ayatu bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dan tidaklah ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik ini orang yang digolongkan orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ciri orang fasik, ia sering melupakan Allah, meninggalkan Allah, lupa sama Allah, cuek dengan peringatan maupun perintahnya. Orang yang seperti ini Allah pun enggan bersamanya. Allah juga akan meninggalkan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, ya, lupa pada Allah. Kemudian yang ketujuh, yang disifatin kekafiran pada kaum muslimin adalah memilih yang cocok saja di dalam ayat-ayat Allah. Banyak ketika ini, mohon maaf, terutama ini biasanya sih ibu-ibu ini, kalau ada kajian bab hak istri, wah kemungkinan akan pada hadir. Tapi kalau kewajiban, wah, apalagi soal poligami, Pak, ini yang banyak ditentang. Padahal itu ayat Allah. Harusnya apa? Harusnya diimani aja, Pak. Harus diimani. Jangan ditentang ayat Allah itu. Sebab kalau dikatakan menentang ayat Allah, berani nggak mencoret ayat itu? Coret aja, Pak. Pasti nggak berani. Maka jangan memilih-milih atau mencari yang cocok saja dengan ayat-ayat Allah. Semua harus diimani. Itu dikatakan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Nanti bisa dibaca sendiri, Pak. Enggak masalah, Pak. Yang mana ya? Iya. Boleh, nggak apa-apa, kan ada alasannya, Pak. Ada syarat-syaratnya kan.
Nah, mau mengaplikasikan kan syaratnya harus terpenuhi dulu. Ya. Jangan sembarangan. Kemudian yang ke-8 yaitu orang yang mempunyai sifat kekafiran padahal dia orang muslim adalah dia memiliki sifat atau memang dia pelit, kikir atau bakhil. Yaitu orang yang kikir, yang menyuruh untuk berbuat kikir. Menyuruh berbuat kikir gimana ini? Jadi nggak mau dermawan, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, telah kami sediakan untuk orang-orang kafir, yaitu azab yang menghinakan. An-Nisa ayat 37. Jadi orang yang kikir, yang menyuruh orang untuk berbuat kikir, menyembunyikan karunia Allah, disediakan azab yang menghinakan, dan itu adalah orang-orang kafir. Yang terakhir yaitu riya atau pamer. Ini sudah banyak kita ketahui juga bahwa hal ini sadar atau nggak sadar kadang juga dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, dampak atau akibat dari riya itu juga amalannya akan sia-sia. Dari sebuah hadis dari riwayat Ahmad, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, maka dikatakan, pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya. Ya, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya waktu di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Jadi orang riya tujuannya hanya ingin dilihat, tidak ditujukan kepada Allah. Maka Allah nanti menyuruh mereka untuk minta balasan amalan kepada manusia. Nah, ciri orang riya menurut Ali bin Abi Thalib yaitu ketika dia sendirian, dia malas untuk beribadah. Tapi ketika ia di tengah-tengah orang banyak, dia semangat untuk beribadah dan semangat untuk mendapatkan pujian, dan berkurang frekuensinya dalam amalannya jika mendapat celaan. Jadi ketika sendirian dia malas. Misalnya kita contoh di dunia aja, Pak. Ketika mau diajar kerja bakti, belum banyak orang, malas, Pak. Begitu sudah banyak orang, giat, semangat, dia mengerjakan karena ingin dilihat. Itu baru urusan dunia, belum urusan ibadah. Ya, seperti sholat. Banyak orang sholat hanya ingin dilihat orang. Wah, ketika kelihatan khusyuknya, kelihatan bacanya bagus. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena ini hanya akan sia-sia amalan kita. Apa yang kita perbuat hanya akan sia-sia. Nah, itulah 9 ciri orang
yang mempunyai sifat kekafiran dalam diri orang muslimin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ini semua, dan semoga kita dikuatkan iman kita untuk tetap satu jalan yang lurus, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Langsung kita tutup aja ya. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.